Jadi kalau kita perhatikan di sini, loan growth ini rebounds di bulan Mei ya, menjadi 9,4% secara year on year. Ini setelah di bulan April kemarin ini sempat turun sampai ke 8,1%. Jadi ini kalau kita melihat ini didorong oleh segmen dari corporate, ini juga didukung oleh likuiditas yang cukup ample di banking sektor kita. Kemudian kalau kita lihat di chart sebelah kiri, ini semua segmen ini tumbuh, mulai dari investment, working capital maupun consumer loan, ini semuanya meningkat di bulan Mei kemarin. Nah, kalau kita lihat di chart sebelah kanan, ini angka PMI manufacturing kita emang turun di bulan Mei 50,3, dari bulan April itu 52,7. Namun angka ini masih menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur kita ini sebenarnya masih ekspansi, dan ini masih di atas dari global average di 49,6. Hal ini penurunannya kalau kita melihat emang mungkin juga didorong oleh pelemahan dari ekonomi secara global. Namun angka ini sebenarnya masih cukup baik. Kemudian kalau dari sisi deposit ini terus melambat ya di bulan Mei, ini tumbuhnya 6,6%, dari bulan April itu masih 6,8%. Kalau kita melihat secara bulanan, ini yang mendorong penurunan ini di current account dan saving ini turun 23,7 dan 15 triliun. Sedangkan untuk deposito ini masih meningkat 55 triliun. Kemudian kalau di chart sebelah kanan, angka LDR kita ini naik kembali ke 82,1%. Ini naik cukup tinggi dari April ini di 40,8%. Ini menunjukkan bahwa ini pertumbuhan kredit kita ini dari bulan ke bulan ini sebenarnya terus meningkat walaupun emang agak slow down dibanding tahun lalu. Kemudian kalau kita lihat dari sisi suku bunga, untuk dari sisi simpanan ini cukup mix ya. Kalau kita lihat time deposit yang tenor pendek seperti 1 bulan itu terus turun, namun yang tenor yang menengah dan panjang ini masih tetap naik. Hal ini kita melihat bahwa bank-bank ini masih berusaha untuk mengamankan dana-dana jangka menengah dan panjang mereka, sehingga mereka menaikkan suku bunga seperti BCA kemarin mulai bulan Maret itu mereka menaikkan suku bunga deposito untuk tenor 3 dan 6 bulan. Nah, kemudian untuk lending rate ini baik rupiah maupun USD ini dua-duanya terus menunjukkan penurunan. Kemudian kalau kita masuk ke kinerja dari perbankan sampai bulan Mei, kita melihat bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan kinerja antara bank-bank yang fokusnya di corporate dan yang retail. Contohnya seperti kita lihat di sini BCA dan juga Mandiri, dari sisi top line interest income ini tumbuhnya bisa sampai di atas 20%. Hal ini memang karena ada repricing dari loan yield mereka secara otomatis seiring dengan kenaikan suku bunga, sehingga ini mereka bisa enjoy interest income yang cukup meningkat cukup tinggi. Nah, kemudian kalau kita lihat BRI ini penaikan dari interest income ini paling lambat ini karena memang mereka fokusnya ini di retail seperti UMKM, mikro dan juga consumer ini di mana ini suku bunganya cenderung kalau kita melihat nggak terlalu naik. Ini kalau kita lihat dari sisi bottom line-nya, net profit, BCA menunjukkan pertumbuhan net profit tertinggi 34%, kemudian diikuti oleh Mandiri 18%, kemudian BNI 15%, dan BRI 5,1%. Kita melihat ada penurunan pertumbuhan net profit yang cukup signifikan di BRI. Pertama juga dari sisi top line-nya ini cukup melambat, kemudian juga dari sisi beban provisi ini satu-satunya yang masih naik tinggi. Dibandingkan bank-bank yang lain, mereka sudah mulai menurunkan beban provisi. Kita melihat juga sepertinya untuk bank-bank BUMN ini mereka cukup ada tekanan dari sisi kualitas aset, terutama di BUMN karya. So overall, result dari BCA ini berada di atas ekspektasi konsensus maupun perkiraan kita. Sedangkan untuk BRI, Mandiri, dan BNI itu relatively inline. Jadi overall ini saat ini kita sedang menuju ke earning season di mana bank-bank ini akan mulai mengumumkan kinerja first half mereka di akhir bulan ini. Kita perkirakan bahwa BCA kemungkinan masih akan terus bisa menunjukkan kinerja yang cukup baik ya. Kemudian untuk topik kita ini masih di BCA, target price kita di 10.100, ada upside 11,9%. Kemudian kita juga suka Bank Mandiri, target price kita di 6.300, upside-nya masih sekitar 19,4%.